Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini saya akan bercerita mengenai sesuatu yang sedikit bersifat personal bagi saya, tapi berhubungan dengan sepak bola Indonesia. So, stay tune dan terus nonton sampai habis hal ini, video ini ya. Uh, Jadi begini, kita sering kali menonton pertandingan timnas Indonesia, terutama jika bermain di GBK. Nah, GBK ini sering dikatakan orang memiliki magis ya, sehingga ketika masuk ke GBK itu supporter dari segala kalangan, segala agama, suku, kaum, dan bahasa tuh bersatu. Kemudian mereka memiliki seperti energi ekstra yang tidak henti-hentinya 90 menit mendukung timnas Indonesia. Nah, itu orang yang sering katakan mengenai magis GBK. Nah, saya ingin menceritakan sedikit ya, walaupun tidak terlalu detail, eee, mengenai yang saya pikir kenapa Stadion GBK itu sangat magis, oke. Jadi begini, saya, seperti yang mungkin kalian tahu nama saya adalah Joe Silaban. Jadi saya punya nama belakang Silaban berasal dari suku Tapanuli, suku Batak, dan, eee, saya orang Batak. Seperti yang kita tahu sama-sama, GBK itu diarsiteki oleh seorang arsitek yang dulu sangat disayangi oleh, Presiden Soekarno, yaitu arsitek F. Silaban yang terkenal ya. Nama nama, panjangnya adalah Frederick Silaban. Nah, pertama saya mau ceritakan apa hubungan saya dengan Frederick Silaban. Jadi gini, saya mempunyai ayah sudah pasti ya, eee, beliau disebut namanya SP Silaban, nama singkatannya. Kemudian beliau mempunyai, ayah lagi, yaitu kakek saya atau dalam bahasa Batak kita bilang opungku, itu H. Silaban. Nama panjangnya adalah Hendrik Silaban. Nah, Hendrik Silaban, mereka, ada 8 bersaudara ya, dan abang abang kandung dari Hendrik Silaban adalah Frederick Silaban atau arsitek F. Silaban. Jadi kalau kata, orang, F. Silaban itu adalah kakek saya tidak langsung. Kakek saya langsung adalah H. Silaban, tapi tetap dia adalah kakek saya, dan bagi orang Batak, posisi itu adalah opung, opung kita, benar-benar opung kita, jadi sangat dekat. Jadi itu adalah pamannya dari ayah saya, gitu loh. Nah, kenapa saya bercerita hal ini adalah, kalau kita melihat, arsitek F. Silaban ini juga terkenal, sebagai arsitek yang bukan hanya mengarsiteki GBK, tapi seluruh kompleks itu ya. Jadi ada Istora Senayan, ada Stadion, Madia, semuanya itu dalam satu, eee, area itu diarsiteki oleh, opung FC Laban. Nah, pada saat itu ceritanya, eee, Soekarno itu ingin membangun, kompleks olahraga dan memberikan tanah yang luas di daerah Dukuh Atas. Namun, opung FC Laban, bilang bahwa dalam puluhan tahun ke depan, jika mereka membangun kompleks, olahraga di situ, itu akan menjadi sumber kemacetan yang tiada duanya ya. Nah, bahkan kita tahu akhirnya itu menjadi kenyataan bahwa daerah Duku Atas itu memang, karena dekat sekali dengan pusat kota, ya dekat dengan Monas dan pusat pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, sehingga menjadi lokasi yang menjadi sumber kemacetan. Bahkan GBK pun daerah kompleks, Gelora Bung Karno pun seluruhan adalah daerah yang juga sering sekali, terjadi kemacetan di tempat itu. Jadi memang Opung F. Silaban tuh sudah berpikir jauh, dan sebagai seorang arsitek dan perancang, tata kota, dia sudah memikirkan hal itu dan menyampaikan ke Presiden Soekarno. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno memberikan tanah yang, ratusan hektar di, lokasi sekarang, yaitu di lokasi Senayan itu. Kemudian beliau membangun dan semuanya. Nah, di sisi lain beliau juga adalah arsitek Monas, ya, Monas. Kemudian yang menarik adalah beliau adalah arsitek yang merampungkan dan, memfinalkan dan merampungkan Masjid Istiqlal. Nah, yang sangat menarik adalah, ketika itu
ceritanya ya, cerita turun-temurun yang saya dengar dari, beliau dan dari juga ayah saya dan juga dari opung saya, di rumahnya di Bogor ya. Jadi, beliau itu, arsitek FC Laban itu memang berdomisili di Bogor. Nah, yang saya dengar adalah, eee, masjid itu sebenarnya sudah dirancang, Masjid Istiqlal, tapi mandek ya karena satu dan lain hal. Kemudian, dibukalah sayembara untuk, mengajukan rancangan dan, plan pembangunan yang baru dan kemudian arsitek FC Laban, mengatakan pada Soekarno, "Saya kepingin ikut, tapi memang apakah jika nama FC Laban yang dipakai, orang-orang akan menyetujui?" Karena beliau adalah, seorang Kristen. Jadi cukup unik, akhirnya Soekarno memberikan kesempatan itu dan dia, ikut sayembara itu dengan nama samaran dan menang karena mungkin saat itu juga, ya tidak banyak yang benar-benar berpartisipasi dan akhirnya beliau menang dan jadilah beliau seorang arsitek yang memfinalkan dan merampungkan pembangunan Masjid Istiqlal ya, Masjid Raya Kebanggaan Bangsa Indonesia. Kenapa saya bercerita hal ini? Jadi begini, ketika tangan beliau ini mengerjakan GBK, itu kita percaya bahwa sebuah bangunan, sebuah tempat itu ketika didirikan oleh seseorang yang punya semangat yang baik, itu akan memberikan impact dan dampak yang luar biasa. Jadi kita lihat ya, seorang Kristen dan beliau bukan seorang Kristen yang asal-asalan, beliau pergi ke gereja, beliau benar-benar sangat devoted, tapi beliau tetap punya hati membangun Masjid Istiqlal. Berarti beliau punya semangat kebangsaan, semangat toleransi yang sangat luar biasa. Dan itulah menurut saya yang akhirnya terserap ke hasil pekerjaan tangan beliau di Stadion GBK, ya. Jadi bagi saya adalah beliau memang hidup dengan prinsip toleransi yang sangat tinggi. Sampai-sampai salah satu buktinya adalah mengerjakan Istiqlal. Tapi ketika beliau mengerjakan GBK, beliau itu punya karakter, punya kepribadian, punya prinsip, dan semangat toleransi yang sangat tinggi. Yang kita lihat apa? Beliau seorang Kristen mengerjakan, tempat ibadah, umat Islam yang megah sampai saat ini, yang termegah kita lihat. Jadi semangat toleransi, semangat persatuan, prinsip-prinsip itu terbentuk menjadi suatu ruh yang ada di dalam GBK. Itulah mengapa bagi saya GBK adalah stadion yang sangat magis, karena memang orang yang merancang, orang yang membangun itu, menjadi kepala pembangunan itu, merancang setiap sudut-sudut, ya, adalah orang yang punya semangat persatuan, semangat yang tinggi, semangat yang pantang menyerah. Beliau bukanlah arsitek lulusan universitas, beliau adalah lulusan sekolah teknik saja, kemudian beliau sempat belajar dan workshop ke Belanda. Tapi lebih dari itu, semangat beliau, ruh beliau itu tinggal di GBK, dan itulah mengapa menurut saya sampai saat ini ketika kita bermain di GBK itu seperti magis. Ya, para supporter memenuhi ketika para supporter memenuhi tempat itu, mereka nggak henti-hentinya, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan, tenaga. Dan karena apa? Dan semangat persatuan itu, karena apa? Karena memang tempat itu dibikin oleh orang yang memiliki semangat persatuan tinggi, ya, anti intoleransi, sangat toleran, tidak memandang suku, agama, ras, kaum, dan bahasa. Jadi sungguh luar biasa. Dan saya sebagai orang yang menyandang nama belakang Silaban, saya cukup bangga. Saya merasa, bahwa ini adalah kontribusi keluarga, marga kami kepada bangsa ini. Ya, bakti kami kepada bangsa ini. Saya tidak masalah ke depannya jika PSSI mau memindahkan itu ke Stadion JIS yang juga sangat luar biasa. Karena saya tahu ada cerita di balik kenapa JIS dibangun pada masa pemerintahan, Gubernur Anies Baswedan. Ada semangatnya. Nanti saya mungkin akan share lagi analisis saya, tapi satu hal, kenapa GBK begitu magis? Dan kita ketika masuk bersatu, kita nggak pandang bulu lagi mendukung Indonesia. Karena arsiteknya adalah orang yang tidak pandang bulu, tidak melihat asal muasal.
tapi memikirkan bagaimana Indonesia bisa dijayakan, digaungkan dengan megahnya stadion yang dia rancang. Itulah kenapa GBK begitu magis menurut saya. Jadi 25 Maret nanti kita akan lebih merasakan lagi double semangat membara supporter Indonesia dan magisnya GBK. Kita akan bantai Bahrain di sana, oke? Semua teman-teman yang akan pergi ke GBK, ingat semangat persatuan kita luar biasa, you know, hidup Indonesia dan jadikan benar-benar Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia. Penuhi GBK. Terima kasih Bu udah nonton video saya. Eh, Kesimpulannya adalah saya bangga karena keluarga saya bisa mempunyai andil dalam sejarah persepak bolaan Indonesia. Until next time, jangan lupa bantu saya kembangkan channel ini, subscribe channelnya, like videonya, kasih komen menurut kalian bagaimana magisnya GBK. Baik, jika ada informasi yang salah, koreksi saya di bawah. Thank you so much. Until next time. God.